Oke oke Mas. Oke berarti kalau pandangan Mas Dedi memang ya istilahnya kalau perusahaan tidak membagikan dividen sebenarnya kurang memperhatikan pemegang saham seperti itu ya Mas Dedi. Memang memang betul sih karena ketika pemegang saham ini istilahnya dia menjadi holder jangka panjang gitu ya. Itu memang ketika dia nggak dapat dividen ya memang dia cuman dapat kenaikan istilahnya kenaikan aset gitu tapi nggak ada cash flow masuk sebenarnya seperti itu ya mungkin ya gambarannya ya itulah kenapa dari sudut pandang Mas Hedi dividen itu penting buat Mas Hedi ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya apa namanya kita berdua ini ngobrol jadi sekali lagi bagi teman-teman yang baru join tidak langsung serta merta ditelan mentah-mentah gitu ya jadi dianalisa lagi dipertimbangkan lagi dengan risk profile masing-masing karena yang terpenting ya nanti itu adalah portofolio kita gitu ya. Oke menarik nih Mas. Nah mungkin nih Mas Hedi apanya mengenai fenomena dividend trap nih. Nah ini kan seringkali juga ketika perusahaan membagikan dividen seperti itu ya. Kemudian di hari cum date-nya kan kalau kita bicara dividen ada cum date ada ex date itu ya. Nah, di hari cum date harga sahamnya naik tuh. Nah, kemudian setelah cum date hari ex date-nya biasanya harga turun, bahkan turunnya kadang melebihi dividen yield di hari cum date-nya gitu. Nah, ini kalau menurut Mas Yedi gimana nih, Mas dengan fenomena dividen trap ini? Karena memang kalau kita lihat ya dengan adanya dividen trap ini kan bisa kita simpulkan sebenarnya banyak orang itu cuman cari dividen sesaat itu aja gitu. Itu gimana Mas Yedi? Kalau saya menyayangkan sekali ada istilah dividen trap tersebut. Jadi Hmm. orang-orang jadi takut mengikuti dengan saham membagikan dividen karena takut dianggap nanti kena dividen trap seperti itu. Padahal perusahaan Hmm. tersebut sebenarnya bagus hanya saja dan sangat murah karena hanya saja karena dividen yieldnya terlalu tinggi mungkin dianggap dividen trap. Karena ada beberapa perusahaan yang saya cukup bagus juga kinerjanya dan memang dividennya berkelanjutan. Hanya saja memang dividen yield-nya sangat tinggi itu pun karena harga sahamnya terlalu murah juga, Hmm. bukan karena dividen. Dan juga dividen trap itu mungkin istilah yang kurang tepat karena perusahaan memang eh, tidak pernah sengaja untuk menjebak investor tersebut dalam investasinya hanya karena dengan iming-iming dividen seperti itu. Hmm. Dan tipsnya mungkin untuk mencegah sesuatu yang banyak disebut sebagai dividen trap tersebut adalah mungkin dengan investasi dengan dividen yield yang cukup, mungkin dengan saya seperti minimal 3% seperti itu. Dan saya juga lihat secara jangka panjang juga, secara historis, apakah perusahaan tersebut memang dividennya berkelanjutan atau tidak. Jadi saya tidak perlu takut sebenarnya. Hmm. Meskipun saya membeli tersebut di harga kamdit, namun ketika dividennya masih berkelanjutan, saya tidak takut meskipun harga sahamnya turun karena saya percaya tahun berikutnya pasti akan memberikan dividen dengan jumlah yang kurang lebih sama atau bahkan lebih tinggi jika kinerjanya mengalami peningkatan. Dan juga bagi orang yang lebih konservatif dan takut melihat portofolio yang mengalami merah karena Hmm. uh, tersebut, sebaiknya kita membeli saham sebelum atau jauh-jauh hari sebelum pengumuman dividen. Jadi kan kita lihat dengan perusahaan tersebut memang memiliki histori pembagian dividen yang bagus, jadi kan kita semakin yakin, apalagi melihat kinerja triwulan berikutnya itu mengalami peningkatan, pastilah perusahaan tersebut akan membagikan dividen juga di tahun berikutnya. Jadi Hmm. jika setelah pengumuman dividen, bisa dikatakan terlambat bagi orang yang tidak memiliki cukup konservatif juga dan takut melihat portofolio yang jadi mungkin itu. Oke oke. Jadi kalau dari sudut pandang Mas Hedi sendiri ya menyayangkan ya banyak istilah-istilah dividen trap. Akhirnya orang-orang takut beli saham yang memberikan dividen tinggi. Bahkan sebenarnya Mas Hedi pun tadi mengatakan beli di saat cum date pun buat Mas Hedi nggak masalah gitu ya. Selama memang kita tahu bahwa dividen tersebut berkelanjutan ya secara histori juga dividen payout ratio-nya terukur dan bisa jadi tahun depan bisa membagikan dividen yang lebih gede lagi seperti itu ya.
Oke, dan tipsnya juga ini yang menarik ya, Juga ya tipsnya bagi teman-teman yang tidak istilahnya pengen dapat dividen cukup, tapi juga tidak istilahnya takut nanti ketika setelah tanggal cum date portonya merah, belilah jauh-jauh hari sebelum cum date itu Mas ya. Ya itu menarik gitu, jauh-jauh hari sebelum cum date supaya ya nanti istilahnya mencegah penurunan saat harga ex-date tadi. Oke Mas, menarik sekali nih Mas Hedi mengenai cerita apa namanya saham saham dividennya nih Mas. Nah mungkin untuk selanjutnya nih Mas, mungkin kita bisa jawab nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah menulis di kolom komentar Mas ya. Mungkin saya pilihkan. Nah ini menarik nih Mas. Nah kebetulan Mas Hedi sendiri ini kan istilahnya membagikan template file Excel-nya itu Mas ya secara gratis nih ke teman-teman. Ini kalau boleh tahu template-nya isinya seperti apa sih Mas? Sekilas saja itu uh, Mas. Hmm. kalau template itu tuh saya membagikan itu analisa yang selalu saya gunakan ketika saya melakukan investasi. Kan setelah saya melakukan analisa sekilas dengan bantuan aplikasi penyedia data saham, Hmm. setelah memenuhi kriteria tadi itu, barulah saya melihat data ini secara historis. Jadi jadi data ini meliputi ada juga histori pendapatan, histori kinerjanya, laba bersih juga, dan juga saya masukkan juga perhitungan histori PUV dan PE rasio. Jadi itu gunanya untuk melihat uh, apakah kenaikan harga saham ini itu termasuk wajar apa tidak dibandingkan Hmm. dengan pergerakan uh, peningkatan laba bersih dan juga ekuitasnya juga. Jadi kita bisa menilai pergerakan harga sahamnya dengan histori PUV dan PE rasio. Dan juga Oke. kalau saya pribadi tidak melakukan analisa PV dan PE rasio untuk menentukan apakah harga saham saat ini itu murah atau mahal, melainkan Hmm. saya manfaatkan PV dan PE rasio tersebut untuk melihat bagaimana sih pergerakan harga saham tersebut secara historis dibandingkan dengan uh, peningkatan ekuitas dan laba bersihnya. Kemudian juga Oke. ada histori neracanya, kemudian ada histori arus kas yang saya berikan warna ketika positif, saya warna merah dan positif saya warna hijau karena kalau saya pribadi juga ada juga riset yang mengatakan bahwa kalau analisa tersebut cukup dengan melihat positif dan negatifnya saja, Hmm. kombinasi antara positif dan negatif dari kas operasi, investasi dan pendanaan gitu. Jadi saya berikan warna secara otomatis untuk mempermudah analisis tersebut, dan saya juga di sini juga terdapat histori dividennya. Jadi kita Hmm. bisa melihat dividen tersebut apakah berkelanjutan atau tidak, dan juga dan yang terakhir ada juga analisis risiko, termasuk juga analisis uh, rasio hutang jangka panjang dibanding dengan ekuitasnya. Rasio ini Hmm. sebenarnya penting sekali, sayangnya diakui banyak justru tidak ada. Karena Hmm. yang ada itu justru debt equity ratio, cash ratio, atau quick ratio. Hmm. Padahal rasio tersebut menggunakan hutang jangka pendeknya sebagai Hmm. propertinya. Padahal yang penting itu hutang jangka panjangnya. Karena kebanyakan perusahaan yang mengalami suspensi akibat bayar hutang tersebut berasal dari tersebut gagal membayar hutang bank jangka panjang ataupun obligasinya juga. Jadi Hmm. sebenarnya data itu sangat penting. Dan yang terakhir juga ada histori ROE-nya untuk melihat apakah perusahaan tersebut memiliki nilai tambah apa tidak secara ROE-nya juga. Wah, mantap, Seperti lengkap sekali Mas ya template-nya. Bisa bisa teman-teman download di link bio-nya Mas Hedi ya. Oke, oke, nanti bisa bisa di-download nih. Nah, ini satu lagi Mas Hedi, pertanyaan ada yang menarik nih. Nah, berarti apakah apa namanya dengan dividen saham ini kita bisa istilahnya bisa bisa bebas finansial gitu. Jadi dividen for living itu bisa bisa atau enggak sih Mas Hedi gitu. Kira-kira pertanyaan seperti itu nih Mas. kalau pendekatan saya terhadap dividen itu kan saya tidak melihat dividen tersebut sebagai penghasilan tambahan atau penghasilan pasif, melainkan Hmm. saya melihat dividen tersebut sebagai penentu dari valuasi. Oleh Hmm. karena jika kita ingin bebas finansial dengan cara yang lebih pasif, yakni hanya mengandalkan dividen, kan dividen itu kan dividen yield itu kan sangat kecil. Maka jika kita ingin mendapatkan penghasilan kurang lebih
sedikit lebih tinggi dari UMR, mungkin per tahunnya 36 juta ataupun 50 juta lebih amannya. Maka dengan dividen yield yang hanya 5%, bahkan 5% pun kita butuh ekuitas atau dana di saham sebesar 1 miliar untuk mencapai penghasilan 50 juta per tahun dari dividen saja. Untuk itu saya menggunakan dividen yield itu sebagai penentu valuasi. Jadi ini menggunakan pendekatan yang lebih aktif, jadi kita tetap trading atau jual atau beli sesuai dengan harga sahamnya juga, dan itu mungkin bisa membantu kita untuk mencapai bebas finansial yang tidak sampai membutuhkan dana hingga 1 miliar, mungkin 500 atau bahkan 200 juta aja sudah bisa. Oke, menarik Mas. Berarti ya mungkin teman-teman di sini juga kalau saya amati melihat Mas Hedi living dari dividen, ternyata bukan ya, bukan hidup dari dividen, bukan ya, tapi dividen itu hanya untuk menentukan istilahnya valuasinya saja gitu ya. Ya, jadi bukan betul. Jadi bukan untuk istilahnya digunakan untuk hidup, bukan, tapi hanya sebagai acuan beli dan jual. Dan tadi Mas Hedi bilang malah justru ini lebih ke trading gitu Mas ya. Jadi memang istilahnya ketika dividen yieldnya sudah mendekati atau di bawah 3% akan dijual, kemudian kalau begitu juga sebaliknya kalau masih opportunity masih tinggi dibeli gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke trading gitu ya Mas Hedi ya. Kalau saya melihat trading dan investasi itu sebagai spektrum, bukan sebagai hal yang hitam putih. Jadi trading antara persen dan investasi itu investasi 100%. Tergantung juga pada emiten tersebut. Jika misalnya emiten tersebut harga sahamnya meskipun terus mengalami peningkatan, namun jika kinerjanya terus meningkat hingga dividennya terus meningkat juga, maka kita biarkan saja investasi pada saham tersebut sampai kapanpun, sampai harga sahamnya mungkin naik tidak wajar sehingga dividen yieldnya terus mengalami penurunan. Jadi mungkin trading dan investasi itu juga bukanlah hal yang hitam putih, dan juga trading itu sebenarnya istilahnya lebih luas dibandingkan hanya sekedar jual dan beli dengan menggunakan analisis teknikal mungkin. Padahal kita sebenarnya bisa menggunakan trading dengan menggunakan analisis fundamental, karena definisi trading itu sendiri kan hanya sebagai jual dan beli saja seperti perdagangan biasa, bukan metode investasi dengan menggunakan analisis yang khusus. Oke. Menarik nih Mas, karena saya sendiri pun juga istilahnya baru ketemu nih Mas Hedi ini, di mana istilahnya skemanya tetap jual beli tapi menggunakan acuannya adalah dividen. Dan Mas Hedi sendiri ya namanya trading dan investing tuh istilahnya tidak hitam putih seperti itu ya, dalam artian kalau trading itu hanya melulu support resisten aja, mungkin yang dimaksud seperti itu ya, bukan hanya support resisten saja. Kalau investing bukan masalah fundamental saja, tapi istilahnya itu ya hanya yang dikatakan Mas Hedi tadi spektrum gitu ya, alias ya bisa bergerak dinamis juga seperti itu ya. Oke. Menarik sekali Mas Hedi, obrolan kita malam hari ini Mas. Jujur saya banyak belajar dari Mas Hedi nih, karena baru ketemu saya dengan istilahnya kalau bisa kita sebut dividen value investor nih ya Mas Hedi ini, mungkin juga saya baru dapat nih tahu mengenai istilahnya acuan dividen untuk untuk keputusan beli dan jual ya dari Mas Hedi ini. Nah, oke, sebelum mungkin yang terakhir Mas Hedi mungkin bisa istilahnya ada quote tertentu atau ada pesan-pesan tertentu buat kita semua para penonton malam hari ini nih Mas. Kalau investasi tersebut kan tentu merupakan, apalagi di saham tersebut kan investasi merupakan hal yang berisiko dan juga tidak bisa diprediksi apapun di masa depan. Jadi sebaiknya kita melakukan analisis risiko juga, seperti yang dikatakan Warren Buffett. Jangan sampai kita kehilangan uang kita, dan pasal kedua jangan sampai melupakan yang pasal yang pertama tersebut. Namun sebenarnya Warren Buffett tersebut menambahkan kata-kata lain,
jika kita membeli saham di bawah harga wajarnya dan kita membeli beberapa di antaranya, maka pada dasarnya kita tidak akan kehilangan uang kita di investasi kita, atau bahkan investasi kita akan bertumbuh juga. Dan juga sebagai tambahan sedikit, untuk emiten yang mengalami pertumbuhan, meskipun dividen yield-nya di bawah 3% misalnya, mungkin kita, kalau saya pribadi tetap investasi pada emiten tersebut, namun dalam porsi yang lebih sedikit, karena saya tentu tidak ingin ketinggalan dengan pertumbuhan tersebut dan juga bisa mendapatkan dividen juga. Dan kalaupun juga harga sahamnya tersebut turun, karena saya tidak terlalu banyak memiliki emiten tersebut, jadi risikonya juga bisa ditekan juga. Dan kerugian tersebut bisa dengan mudah juga ditutupi oleh emiten yang lain. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, wah menarik sekali Mas pesan-pesan buat kita. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Edi.